Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita melanjutkan kemarin pertemuan ketiga mengenai operasi perkalian, tandanya kali, dan operasi pembagian. Bilangan bulat halaman 22. Yang kedua, membandingkan bilangan pecahan halaman 38. Mari kita akan memberikan contoh operasi perkalian. Contohnya 1. Resep obat 3 kali 1 itu artinya 1 tambah 1 tambah 1, sehingga dalam sehari itu kita minum obat pagi, siang, sore. Begitu juga menabung di BRI atau bank. Dalam menabung 1 bulannya itu 20.000. Kalau kita menabung 6 bulan berarti 20.000 ditambah 20.000 tambah 20.000, 20.000 tambah 20.000 sebanyak 6 kali, sehingga hasilnya 120.000. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa A kali B sama dengan B ditambah B ditambah B tambah B titik-titik B, sehingga ini akan menjadi A kali. Sifat perkalian itu ada yang komutatif, pada penjumlahan juga ada. A kali B sama dengan B kali A. Yang kedua, asosiatif, A kali B dalam kurung kali C sama dengan A kali B dalam kurung B kali C. Yang ketiga, sifat distributif perkalian terhadap perjumlahan dan pengurangan. Ini pengurangan. Ya. A dikalikan B tambah C itu sama dengan A dikali B, karena ditambah A dikalikan C. Begitu juga untuk pengurangan, A dikalikan A dikalikan B dikurangi C sama dengan A dikalikan B, karena ini kurang maka di sini kurang, A dikalikan C. Bilangan 0. Berapapun kalau dikalikan 0 hasilnya 0. Sifat yang kelima, identitas. Berapapun kalau kalikan 1 hasilnya akan berapapun, sehingga A kali 1 sama dengan A. Contohnya 2 dikali 3 sama dengan, ingat pada perkalian positif, bilangan positif kali positif hasilnya positif, sehingga hasilnya 6. Min 5 dikalikan min 2 sama dengan negatif kali negatif hasilnya positif, maka 2 kali 5 kali 2 sama dengan 10, tandanya min kali min positif. Jadi berdasar tulis ya. Nah, min 3 dikalikan 4, karena tandanya berbeda maka hasilnya negatif dikalikan positif, sehingga hasilnya negatif. Tinggal 3 kali 4 hasilnya 12. 4 dikali 3 sama dengan, karena positif kali positif hasilnya positif, maka di sini 12. Yang ketiga, kedua, 2 dikalikan 3 dikalikan min 4 sama dengan 2 dikalikan 3 kalikan min 4, sehingga hasilnya 2 kali 3 kali min 4 sama dengan min 12, sehingga di sini
positif kali negatif sama dengan min 24. Begitu juga yang sebelah kanan, 6 kali min 4 sama dengan min 24. Sehingga hasilnya ruas kiri dan ruas kanan akan sama. Yang ketiga, sifat distributif. Ya, sifat distributif. 2 dikalikan 5 ditambah negatif 3 sama dengan 2 kali 5 ditambah 2 kali min 3. Hasilnya 2. 5 ditambah min 3 sama dengan 2 karena banyak yang positif. Terus 2 kali 5 sama dengan 10 ditambah negatif positif kali negatif 2 kali 3 6 sehingga hasilnya 4. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Sifat yang keempat, 5 dikalikan 0 sama dengan 0 karena berapapun dikalikan 0 hasilnya 0. Yang kelima, 17 dikalikan 1 sama dengan 17 karena ini sifatnya identitas. Min 17 kalikan 1 min 17. Nah, sekarang kita lihat pembagian. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Positif dibagi positif hasilnya positif. Positif dibagi negatif hasilnya negatif. Negatif dibagi positif hasilnya negatif. Kita lihat contoh pembagian bilangan bulat. 84 dibagi 2 sama positif dibagi negatif. Positif dibagi negatif hasilnya negatif. Sehingga 84 dibagi 2 sama dengan berapa? 42. Sekarang negatif dibagi positif hasilnya akan negatif. Sehingga 125 dibagi 5 sama dengan 25. Negatif dibagi positif sama dengan negatif. Sehingga 36 dibagi dengan 3 hasilnya 12. Sekarang negatif dibagi negatif. Negatif bagi negatif nilainya positif. Sehingga 20 dibagi 4 sama dengan 5. 72 dibagi 4 sama dengan berapa? 41. 12 bagi 3. Ini sampai sini mengenai operasi perkalian dan pembagian sudah jelas, paham? Kalau sudah jelas, mari kita lanjutkan yang kedua mengenai membandingkan bilangan pecahan. Untuk yang kedua, membandingkan bilangan pecahan, pelajari halaman 38. Definisi pecahan adalah bilangan yang terdiri dari 2 angka, yaitu pembilang dan penyebut. A per B dengan syarat B tidak sama dengan 0. Untuk jenis pecahan, di sini ada pecahan biasa, yaitu setengah, 2/3, 4/5, dan seterusnya. Untuk pecahan desimal, 0,25, 0,75, 0,50. Untuk persen artinya itu per 100, 65%, 25%, dan seterusnya. Sekarang kita melihat contoh. Contoh yang pertama, bandingkan 2/4 dengan 5/7. Cara yang pertama, untuk membandingkan pecahan, penyebut harus dicari KPK, yaitu KPK 4 dan 8 adalah
28. Sehingga 28 dibagi 4 sama dengan 7 dikali 2 sama dengan 14. Terus yang kedua, 28 dibagi 7 4 kali 5 20. Sehingga mana yang lebih besar untuk membandingkan? Kita lihat pada angka pembilangnya. Besar 20. Sekarang cara yang kedua, 2/4 dibandingkan dengan 5/7, mana yang lebih besar? Yaitu 2/4 itu dikalikan silang, kali silang. Jadi 2 kali 7 14. Terus 5 kali 4 20. Mana yang lebih besar? Nilai 20. Nah, pilih cara 1 atau cara 2 yang kamu pahami. Ya. Setelah itu kita lanjutkan urutan. Bagaimana menentukan urutan? Ada pecahan, ada persen, ada desimal. Susunlah urutan naik. Urutan naik artinya urutan bilangan kecil ke besar. Sekarang dari 3 ini kita buat pecahan biasa, yaitu A, jawabannya A, 2/4, terus 25/100, 75/100. Karena ini ada nolnya 2, sehingga kita dapat menyederhanakan setengah sama-sama dibagi 2, bagi 25 1/4 sama-sama dibagi 25 3/4. Sekarang dari sini kita lihat penyebutnya 244. Kita mengurutkan, harus kita cari KPK. Yang ini sama dengan 2/4, kita tulis lagi 2/4, 1/4, terus 3/4. Nah, sekarang kita lihat urutan kecil ke yang besar, sehingga 1 kita lihat pembilangnya 1, ini berarti kita tulis yang 25%. 25%. Yang kedua itu 2, kita tulis 2/4. Langsung yang terakhir 3/4. Ini jawabannya urutan naik dari yang kecil ke yang besar, angka kecil ke besar. Yang kedua sama 1/4, 75/100, 0,50. Maka di sini kita tulis caranya B 1/4, 75/100, 0,50. Nah, dari sini kita buat samakan menjadi pecahan semua. Jadi 1/4, 3/4 sama-sama dibagi 25. Ini kita buat 50/100. Nah, dari sini kita samakan, menyebutnya 1/4, 3/4 sama dengan 1/2. Ini kan belum sama, sehingga kita buat 1/4, 3/4, 2/4. Mana yang lebih kecil?
yaitu 1/4, 2/5 itu sama dengan 0,50. Terus yang ini kita lihat 3/4, kita lihat di sini 3/4 tadi berapa? 75/100. Nah, jadi nanti urutannya kembali semula. Sampai sini sudah paham? Kalau sudah paham, kita akan banyak latihan soal. Semakin banyak latihan, kita semakin untuk tugasnya pada pertemuan 3 kita akan berikan pada foto, yaitu nama siswa, kelas. Demikian. Kalau sudah paham, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.